Salam para kesatria. Ternyata Tuhan Yesus sudah turun lagi loh ke dunia. Hehe, bercanda ya. Jadi tahukah kalian, ada banyak orang yang mengaku sebagai reinkarnasi Tuhan Yesus atau Yesus yang kedua. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas bersama. Setidaknya ada 53 orang, bahkan mungkin lebih, yang mengaku sebagai Tuhan Yesus. Atau ya kalau mereka tidak mengklaim diri sebagai Tuhan Yesus, tapi dianggap demikian oleh para pengikutnya. Maka dari itu saya hanya akan membahas 17 orang nyentrik yang mengaku Tuhan Yesus, ya yang kasusnya itu cukup terkenal. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Wanita ini merupakan salah satu pendiri dan pemimpin sekte Shaker dari abad ke-18 yang merupakan pecahan dari Quaker. Meskipun tidak pernah mengaku sebagai Yesus, tapi sebagian pengikutnya percaya kalau dirinya adalah inkarnasi Mesias dalam bentuk wanita. Sekarang pengikutnya itu tersisa 2 komunitas di Amerika Serikat. Merupakan pemimpin skismatik dari gereja Mormon. Dirinya mengaku jika roh Yesus masuk ke dalam dirinya dan minta disebut sebagai Poltergeist, anak Allah yang hidup. Dia itu kemudian mati dalam usaha membuktikan kemampuannya untuk naik ke surga. Tubuhnya ditemukan di dasar jurang oleh para pengikutnya. Baha'u'llah lahir di Iran dan mengaku sebagai reinkarnasi nabi-nabi dari berbagai agama, termasuk mengaku sebagai Tuhan Yesus dan Maitreya kelima Buddha. Dia adalah pendiri agama Baha'u'llah. Agama ini cukup berkembang pesat dan ternyata ada loh peminatnya di Indonesia. Siapa yang tidak tahu pendiri Ahmadiyah ini, sekte Islam yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dia ini lahir di India dan mengaku sebagai Mesias. Nah, Ahmadiyah ini juga lucu loh. Mereka percaya kalau Yesus itu pergi ke India dan kemudian meninggal di sana. Dan makamnya itu ada di Kashmir. Kaisar terakhir Ethiopia ini memang tidak pernah mengaku sebagai Yesus. Tapi bagi penganut agama Rastafari, dia adalah Mesias atau inkarnasi dari Tuhan Yesus. Dalam agama Rastafari, dia dipanggil sebagai Jah Rastafari Tafari. Bernama asli Francis Herman Penkovic dan lahir di Amerika Serikat, dia mendirikan kultus Wisdom, Knowledge, Faith, and Love Fountain of the World. Selain mengaku sebagai Yesus, dia juga mengklaim jika memimpin sebuah armada pesawat luar angkasa dari planet Neofreds. Dia itu mati karena dibom oleh mantan pengikutnya yang sakit hati. Waduh, ini aneh banget sih sumpah. Kali ini kita akan pindah ke Asia. Ah Sang Hong, pendiri kultus World Mission Society Church of God dari Korea Selatan ini mengaku sebagai Yesus. Saya pernah membahasnya secara lengkap di video ini. Silahkan lihat ya. Sebelum kita lanjutkan ke daftar berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Selanjutnya, masih dari Korea. Pendiri Unification Church yang terkenal akan upacara pernikahan massal ini, yaitu Sun Myung Moon, dipercaya oleh para pengikutnya adalah inkarnasi Yesus yang turun ke bumi untuk menyelesaikan misi yang belum selesai. Misi apa ya? Bersama istrinya, bahkan mereka itu dianggap sebagai Adam dan Hawa yang baru. Nah, kau ini salah satu tokoh yang terkenal, Jim Jones, mantan pendeta karismatik yang mendirikan sebuah kultus bernama People's Temple. Kultus ini sempat menjadi terkenal akibat peristiwa bunuh diri massal pengikutnya di Guyana. Sudah banyak kok YouTuber yang membahas peristiwa ini, silahkan kalian bisa browsing sendiri. Kali ini kita akan bahas seorang kriminal yang mengaku sebagai Yesus. Dia adalah Charles Manson, seorang penulis, kriminal, dan pemimpin sebuah kultus bernama Manson Family. Ya, seperti Jim Jones, Charles Manson mengajak bunuh diri para pengikutnya.
Karena itu dia kemudian dihukum penjara seumur hidup dan mati pada tahun 1971. Berarti dia masih hidup ya, pengikutnya doang yang mati. Kali ini kita pindah ke negeri tirai bambu. Ya, Ji Sanbo merupakan seorang pendiri sekte Mentuhui atau sekte tiga penebusan Kristus. Sekte ini dikelompokkan sebagai sekte kiamat dan dilarang oleh pemerintah Cina. Sekte ini kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan para pengikutnya ditangkap. Kali ini ada tetangga dekat kita, yaitu dari Malaysia. Arifin Muhammad atau sering disebut Ayah Pin merupakan pendiri sekte Kerajaan Langit. Setelah dijatuhi hukuman akibat penistaan agama dengan mendirikan agama baru itu, dia itu kabur ke Thailand sampai kematiannya. Kalau tadi kan sebagian besar backgroundnya adalah para pemimpin agama gitu ya. Nah kali ini tuh politisi. Ya kali ini datang dari Jepang, Mitsuo Matayoshi, seorang politisi yang mengaku sebagai titisan Yesus. Dia kemudian mengubah namanya menjadi Iesu Matayoshi. Uniknya dia akan mengadakan penghakiman terakhir kalau terpilih sebagai anggota parlemen. Untungnya dia tidak pernah terpilih dalam pemilu. Masih dari Jepang, ada Shoko Asahara yang merupakan pendiri sekte Aum Shinrikyo yang melakukan serangan gas beracun di kota Tokyo. Hal ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 13 orang. Karena itu, dia kemudian dihukum mati dan dieksekusi pada tahun 2018 yang lalu. David Koresh yang bernama asli Vernon Wayne Howell mendirikan kultus Branch Davidians. Karena ajarannya yang parah termasuk pelecehan seksual, David Koresh ini akhirnya menjadi buronan FBI. Dia tewas tertembak saat akan ditangkap. Berikutnya kita menuju Rusia. Ada Sergei Torov, seorang polisi lalu lintas yang mengaku terlahir kembali sebagai Yesus. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Vissarion. Nah, dia itu membentuk sebuah sekte di Siberia. Tapi kemudian ditangkap oleh otoritas Rusia dengan tuduhan penipuan. Dan terakhir ada Yang Xiangbing, seorang wanita yang mendirikan kultus Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari Cina. Kultus ini sempat menghebohkan Indonesia karena beberapa tahun yang lalu sangat masif mengajak atau mencari pengikut di Facebook atau sosial media. Dia sendiri mengaku sebagai titisan dari Tuhan Yesus. Aliran ini telah dilarang di Cina karena mengganggu keamanan masyarakat. Nah, itu dia 17 orang yang mengklaim diri sebagai reinkarnasi Tuhan Yesus. Apakah kalian percaya? Menurut beberapa sumber yang saya baca, mereka itu diklasifikasikan mengidap penyakit mental yang disebut Mesiah kompleks, alias halu jadi Mesias. Hehe. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.